Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan puasa. Di sini dikatakan, yuqalu as-shaumu thalatsu darajatin, bahwasanya puasa itu terdiri kepada 3 tingkatan. Shaumul awam, yang pertama puasa awam, wa shaumul khawas, yang kedua puasa khawas, wa shaumul khawasil khawas, yang ketiga puasa khawasil khawas. Amal shaumul awam, adapun puasa awam adalah fakaful batni wal farji an qada'i syahwa, mencegah perut dan juga kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Ini puasa secara fikih ya. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan diri kita dari yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari. Amma shaumul khawas, adapun puasa khawas, bahwa shaumul sholihin adalah puasanya orang-orang soleh, yaitu kaful jawari anil asam, mencegah seluruh anggota tubuh dari berbuat dosa. Jadi bukan hanya menahan diri dari makan minum saja, tapi juga seluruh anggota tubuh dipuasakan dari berbuat dosa. Karena secara etimologi atau secara logat, makna puasa adalah al-imsak, menahan. Oleh karena itu, fala yatimu zalika illa bimudawamati khamsati asya'a, tidak akan sempurna puasa khawas ini kecuali dengan terus-menerus melakukan 5 perkara. Jadi di sampingnya menahan diri dari makan dan juga minum dan juga nyumpunan syahwat farji, juga disempurnakan dengan melakukan 5 perkara ini yang akan menaikkan level kita dari puasa awam kepada puasa khawas. Mana di yang 5 ini? Yang pertama, al-awalu ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan ankul 5 yuzamu syar'an, dari seluruh perkara yang tercela menurut syariat. Dari seluruh perkara yang diharamkan untuk dilihat atau dimakruhkan untuk dilihat, nah dia menundukkan tuh pandangannya. Yang kedua, wasani hifdzul lisan, menjaga lisan anil gibah, dari berbuat gibah, wal kizbi, dan juga berbohong, wan namimati, dan menjadi provokator, mengadu domba orang lain, wal yaminil gomusi, dan bersumpah bohong, bersumpah dusta. 5, roa Anas sunanin Nabi, karena ada hadis riwayat Imam Anas dari baginda Nabi SAW, annahu qala, beliau berkata, khamsatu asya'atu bitu soma, ada 5 perkara yang bisa melebur puasa, aitu betilu tawabahu, artinya bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Yang pertama al-kizbu, bohong, wal gibatu, dan gibah atau ngomongin orang lain, wan namimatu, mengadu domba atau menjadi provokator, wal yaminul gomusu, sumpah dusta, wan nazru bisyahwatin, dan juga melihat lawan jenis dengan pandangan syahwat. Nah 5 perkara tadi itu bisa melebur pahala puasa. Oleh karenanya, kalau ibadah puasa kita ingin naik level kepada puasa khawas, maka diantaranya 5 perkara ini jangan dilaksanakan. Kita harus bisa tercegah dari 5 perkara ini. Wasani, yang kedua, kaful udhun anistima'i kulli makruhin. Di antara kesempurnaan puasa khawas adalah mencegah pendengaran kita, telinga kita, dari mendengarkan seluruh perkara yang tidak disukai oleh agama. Warabi'u, yang keempat, kafu jamil a'dho, mencegah seluruh anggota tubuh kita anil makari, daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh agama. Wakaful batni anisyubuhat di waktu iftar, dan juga mencegah perut kita dari kemasukan perkara-perkara yang syubhat pada saat berbuka puasa. Kenapa? Idlamana lisaumi, karena apa artinya kita puasa? Anito amil halal, dari perkara yang halal, sumbal iftar anil haram, kemudian berbuka puasa menggunakan perkara yang haram. Artinya gini, ketika kita puasa tidak makan, tidak minum, makanan yang tidak kita makan itu makanan halal, minuman yang tidak kita minum itu minuman yang halal. Lalu kemudian apalah arti itu semua ketika kalau kita berbuka puasa kemudian kita makan makanan yang haram, entah memang zatiah makanannya haram, contoh maaf seperti daging babi ataupun darah yang sudah dibekukan menjadi seperti hati, ataupun memang makanannya halal cuman dari hasil yang haram, dari hasil mencuri sepertinya, lalu kemudian dibelikan bala-bala, dibelikan gorengan, dibelikan bihun, dibelikan asinan. Nah makanan itu kemudian dimakan, apalah arti puasa seperti itu ya? Dari subuh hingga maghrib dia menahan diri dari perbuatan, dari makanan-makanan yang halal,
lalu kemudian berbuka menggunakan makanan yang haram. Izla makna li shaumi, enggak ada artinya puasa seperti itu. Bahkan di sini pamisaluhu kaman bana qasran wa hadama misron. Di sini diperumpamakan oleh musannif seperti orang yang membangun satu gedung tapi merubuhkan satu kota. Kaman bana qasran, dia membangun satu gedung yang itu adalah orientasinya adalah puasa sepertinya. Puasa dari pagi hingga subuh dari pagi hingga maghrib dia menahan diri dari perkara yang halal, tidak dia makan itu sekalipun itu halal. Dia seperti membangun satu gedung, lalu wahadama misron, ketika dia berbuka puasa menggunakan perkara yang haram, maka seperti merubuhkan kota. Artinya kan, makan makanan yang haram itu, haramnya bukan hanya pada saat berbuka puasa saja, di seluruh waktu, bahkan di bulan-bulan lain, di hari-hari apapun, makan makanan yang haram, kecuali darurat, itu hukumnya haram. Nah, oleh karena itu, perumpamaannya sangat kena sekali. Orang yang puasa tapi berbuka dengan makanan yang haram atau hasil dari perkara yang haram disepertikan kaman bana qasron wa hadama misron. Orang yang membangun satu gedung tapi merubuhkan satu kota. Jadi skalanya lebih luas kerusakannya. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal adsyu. Baginda Nabi bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja, yang seharusnya pahala besar dia dapatkan, tapi kemudian dia puasanya hanya dapat lapar dan juga haus saja. Kenapa? Karena diantaranya tadi faktornya banyak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamisu, dan yang kelima, yang termasuk kepada kesempurnaan puasa khawas, Allah yastaktsira minal halali waqtal iftar, yaitu jangan memperbanyak makan makanan yang halal pada saat berbuka puasa, bihaitsu yamla'u batnahu, sekira-kira bisa memenuhi perutnya, artinya sampai kekenyangan lah begitu. Nah, ini bagian dari kesempurnaan puasa khawas, sekalipun memang tidak jatuh kepada haram, tapi awas, ingat, makan sampai terlalu kenyang itu bukan bagian daripada puasa khawas. Artinya ketika kita memang ingin naik level kepada puasa khawas, maka berbukalah secukupnya. Nah, ketika kemudian kita berbuka dengan apapun kita makan, sekalipun itu perkara-perkara yang halal, maka itu menurunkan derajat kita. Artinya tidak sampai kepada level khawas, mungkin masih di awam saja puasa kita. Walidaqala, oleh karena itu baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ma min wi'ain abghadu ilallah min batnin muli'a minal halal. Bahkan sampai ada ancaman begini kata Nabi, tidak ada wadah yang lebih dibenci oleh Allah kecuali perut yang terisi oleh perkara yang halal. Jadi perut adalah wadah. Nah, perkara wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang penuh diisikan ataupun kekenyangan oleh perkara yang halal. Bisa dibayangkan, isinya halal, tapi kalau dipenuhi perut itu sampai kepenuhan dengan perkara yang halal, itu termasuk abghadul halal, perkara yang paling dibenci oleh Allah. Sama seperti abghadul halal indallah at-tolak lah, pembahasannya seperti itu. Kalau kita bahas terlalu panjang ini. Nah, kembali lagi, apalagi kalau memang diisi oleh perkara yang haram. Bisa dibayangkan, yang halal saja kalau memang overload, kelebihan muatan, perut kita isi yang seharusnya hanya cukup satu piring atau setengah piring, kita nambah lagi 2 piring, 3 piring makan pada saat berbuka puasa, maka itu kategori termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi diisi oleh makanan-makanan yang haram, sekalipun itu hanya 1 sendok saja, sekalipun itu hanya 1 suap saja, sudah barang tentu ancamannya lebih besar sekali. Wa amma saumu khawasil khawas, dan adapun puasa khawasil khawas, fa saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkari dunyawiyah, yaitu mempuasakan hati kita daripada tujuan-tujuan rendah, tujuan-tujuan hina atau cita-cita dunia saja dan pikiran-pikiran duniawi. Waqafuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan
mencegah hati kita dari memikirkan selain Allah secara keseluruhan. Artinya fa idza tafakkaru hadzal shaim fima siwallahi, apabila orang yang puasa khawasil khawas ini memikirkan selain Allah, yasulu al-fitru min saumihi, maka puasanya dinyatakan batal. Wa huwa rutbatul anbiya was-siddiqin. Nah, puasa yang ketiga ini yaitu puasa khawasil khawas adalah puasanya para nabi dan juga orang-orang siddiq. Jadi antara mungkin para sahabat lah. Jadi puasanya para wali juga. Artinya orang-orang yang sudah mencapai level ini, batal puasanya itu bukan hanya makan, bukan hanya minum, atau bukan hanya berbuat dosa saja. Sedetik saja dalam keadaan sadar dia lupa kepada Allah, hatinya tidak menghadap kepada Allah, maka dia dinyatakan batal. Nah, ini puasa yang paling sulit, karena ini adalah puasanya para nabi, para rasul, para siddiqin, dan para wali-wali Allah. Nah, sekali lagi, terlepas kita mau di posisi manapun, puasa awam atau puasa khawas atau puasa khawasul khawas, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan puasa kita diterima dan terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sedikit demi sedikit menaikkan derajat puasa kita yang tadinya puasa awam naik kepada puasa khawas, dan syukur-syukur bisa sampai ke derajat puasa khawasil khawas. Mudah-mudahan penjelasan di dalam kitab Durratun Nasin ini tentang pembagian puasa dapat kita mengerti dan kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab.